Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu terlihat hangat dari luar. Meja makan rapi, anak-anak tertawa, lampu warm menyala. Dan di tengah semuanya, ada Jena dan D, pasangan yang membuat jutaan orang percaya bahwa keluarga sempurna masih mungkin ada. Tapi kamera selalu punya batas. Ia hanya merekam apa yang diarahkan. Ia tidak merekam ponsel yang selalu diparuh terbalik, tidak merekam koper kecil di dekat pintu belakang, tidak merekam wajah D saat mulai menyadari bahwa ada pola yang berulang terlalu lama. Cerita ini dimulai dari sebuah konten keluarga biasa, tapi pelan-pelan kita akan melihat bagaimana satu rumah yang dibangun dari citra, cinta, dan kebiasaan diam akhirnya retak. Jadi subscribe dan ikuti sampai akhir. Karena kadang, yang paling hancur bukan rumah yang terlihat berantakan, tapi rumah yang terlalu lama terlihat sempurna. Jena tidak tahu bahwa video sarapan keluarga yang ia unggah pagi itu akan jadi video terakhir yang orang tonton tanpa rasa curiga. Di layar, semuanya terlihat hangat. 3 anak kecil, meja kayu rapi, pancake agak gosong di pinggir, dan Dae yang menuangkan susu tanpa banyak bicara. Captionnya sederhana, tapi cukup untuk membuat 2 juta orang merasa iri. Setiap minggu, Jena selalu punya cara membuat rumahnya terlihat seperti tempat paling aman di dunia. Yang tidak terlihat adalah satu koper kecil warna krem yang sejak malam sebelumnya sudah berdiri di dekat pintu belakang. Koper itu tidak pernah masuk frame karena Jena tahu persis sudut mana yang harus dihindari kamera. Pagi itu hujan baru berhenti, meninggalkan bekas air di kaca besar ruang makan mereka. Jena berjalan dari dapur ke ruang tengah sambil mengecek pantulan wajahnya di layar ponsel yang mati. Ia tidak pernah mulai merekam sebelum memastikan semua benda kecil di rumah terlihat sengaja diletakkan. Mainan anak boleh berantakan, asal berantakannya terlihat manis. Dae duduk di ujung meja, memotong buah untuk anak kedua mereka dengan gerakan pelan seperti orang yang tidak ingin membuat suara. Di rumah itu, yang paling sering bicara justru benda-benda yang tidak direkam. Dae bukan tipe suami yang cocok untuk internet, dan justru itu yang membuatnya dicintai penonton. Ia atlet, jarang bicara, jarang senyum lebar, dan selalu terlihat seperti laki-laki yang memilih pulang daripada pergi. Jena sering menjadikan diamnya Dae sebagai bukti bahwa cinta tidak perlu banyak kalimat. Publik suka membayangkan laki-laki seperti itu, karena dunia terlalu penuh orang yang menjelaskan tapi tidak hadir. Setiap kali Dae muncul membawa anak bungsu di gendongan, kolom komentar langsung penuh dengan doa-doa rumah tangga. Tidak ada yang tahu bahwa Dae sudah lama belajar tersenyum seperlunya. Anak pertama mereka, Naya, sudah cukup besar untuk tahu kapan rumah sedang pura-pura ceria. Ia tidak pernah protes saat diminta duduk ulang di kursi makan karena rekaman pertama kurang natural. Anak kedua, Raka, masih sering menumpahkan minum dan membuat Jena menghela napas lebih panjang dari biasanya. Yang bungsu, Seno, lahir ketika akun Jena sedang naik paling cepat. Banyak pengikut merasa ikut menunggu kelahirannya, ikut menebak namanya, ikut menangis saat foto kecil tangannya diunggah. Mereka tidak tahu bahwa selama hamil Seno, Jena mulai punya jam-jam kosong yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Di luar kamera, Jena punya kebiasaan menaruh ponselnya terbalik setiap kali Dae masuk ruangan. Kebiasaan itu kecil, terlalu kecil untuk dijadikan masalah. Dae juga tidak pernah menanyakan, karena sejak awal pernikahan, ia bukan orang yang suka memeriksa. Ia percaya pada rutinitas, pada jadwal latihan, pada makan malam yang tetap disiapkan meski dingin. Kepercayaan Dae bukan sesuatu yang keras, tapi sesuatu yang pelan-pelan membuat orang lain merasa aman untuk menyembunyikan hal kecil. Dan hal kecil, kalau diberi waktu 3 tahun, bisa tumbuh menjadi rumah kedua. Jena lahir di Bandung, tapi sejak namanya dikenal, ia lebih sering menyebut Jakarta sebagai rumah. Ia memulai konten dari foto stroller, resep MPASI, dan tips memilih warna gorden agar rumah terlihat hangat. Tidak ada yang menyangka akun parenting itu berubah menjadi kerajaan kecil yang membayar cicilan rumah, mobil, sekolah anak, dan liburan keluarga. Timnya hanya 3 orang, tapi semuanya tahu bahwa Jena tidak suka kejutan. Setiap video punya mood board, setiap caption punya cadangan, setiap unggahan punya waktu paling aman. Satu-satunya hal yang tidak pernah masuk kalender konten adalah kemana Jena pergi setelah beberapa syuting tertentu selesai. Hari Kamis adalah hari khusus konten pasangan. Jena menyebutnya konten ringan, padahal persiapannya lebih melelahkan daripada acara keluarga sungguhan. D biasanya pulang latihan lebih cepat, mandi,
memakai kaus polos, lalu duduk di sofa sambil menunggu arahan. Ia tidak pernah menolak, karena baginya itu bagian dari pekerjaan istrinya. Kadang ia memijat bahu Jenna di depan kamera, kadang memasangkan kalung, kadang hanya duduk mendengarkan anak-anak ribut. Setelah kamera mati, rumah itu sering langsung kehilangan suaranya. Sore itu, konten yang direkam adalah video pendek tentang suami yang selalu tahu cara menenangkan rumah. Jenna mengatur lampu warm, menaruh selimut rajut di sofa, dan menyuruh anak-anak memilih piyama yang warnanya tidak tabrakan. D duduk di sampingnya, memegang mug kosong karena minuman aslinya terlalu cepat habis saat take pertama. Di layar monitor kecil, mereka terlihat seperti pasangan yang tidak perlu membuktikan apa-apa. Justru karena itu, video itu terasa mahal. Di pojok dapur, koper krem masih berdiri, sekarang tertutup sebagian oleh kantong laundry. Asisten Jenna, Mira, datang membawa tripod tambahan dan satu kantong roti dari minimarket. Mira sudah bekerja dengan Jenna hampir 2 tahun, cukup lama untuk tahu mana lelah biasa dan mana lelah yang harus pura-pura tidak dilihat. Ia tidak pernah ikut campur urusan rumah, tapi ia hafal pola yang berulang setiap minggu. Ada hari-hari ketika Jenna sangat manis pada Day di depan kamera, lalu tiba-tiba buru-buru setelah semua selesai. Ada parfum tertentu yang hanya dipakai Jenna pada hari Kamis malam. Mira pernah mencium aromanya di lift hotel kawasan Kuningan, tapi ia memilih menelan ingatan itu seperti menelan obat pahit. Day punya kebiasaan kecil yang selalu disukai penonton. Ia mengikat rambut Naya sebelum makan malam. Gerakannya tidak rapi, sering terlalu longgar, tapi Naya membiarkan karena ayahnya melakukan itu dengan sabar. Jenna pernah menjadikan momen itu konten dan videonya ditonton jutaan kali. Banyak orang menyebut D sebagai husband goals, father goals, dan laki-laki yang masih langka. D tidak pernah membalas komentar itu. Ia hanya menyimpan ponselnya, lalu bertanya pada Naya tentang PR matematika yang sering membuat anak itu diam lebih lama. Malam mulai turun saat syuting selesai. Jenna langsung melepas kardigan, menghapus sedikit lip tint, lalu mengecek hasil video dengan wajah serius. D membantu mengangkat piring ke dapur, sementara anak-anak berebut sisa roti coklat yang dibawa Mira. Rumah itu seperti kembali menjadi rumah biasa, tapi hanya sebentar. Jenna menerima satu notifikasi, melihatnya kurang dari 2 detik, lalu layar ponselnya kembali mati. D melihat gerakan itu dari pantulan microwave dan tidak mengatakan apa-apa. Di kalender dapur, ada stiker kecil berbentuk bintang di beberapa tanggal Kamis. Bagi anak-anak, itu tanda hari konten keluarga. Bagi Mira, itu tanda hari kerja yang panjang. Bagi D, dulu itu hanya tanda bahwa ia harus pulang lebih cepat. Belakangan, ia mulai memperhatikan bahwa setelah tanggal-tanggal berbintang itu, Jenna sering pulang dengan alasan rapat brand, review campaign, atau makan malam singkat bersama tim. Alasan-alasan itu tidak pernah terdengar aneh kalau diucapkan oleh perempuan yang pekerjaannya hidup dari jadwal. D pertama kali merasa ada yang berubah saat Seno masih dalam kandungan. Bukan karena bukti besar, bukan karena pesan yang terbuka, bukan karena foto yang salah kirim. Hanya karena suatu malam Jenna pulang membawa bunga kecil yang bukan jenis bunga yang biasa ia beli sendiri. Bunga itu diletakkan di gelas bekas selai, lalu besok paginya hilang sebelum ART datang. D tidak bertanya, karena saat itu Jenna sedang hamil besar dan mudah menangis. Ia memilih percaya bahwa beberapa hal memang tidak perlu diselamatkan dengan pertanyaan. 3 tahun kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hilang. Mereka hanya pindah tempat, dari kepala D ke sela-sela rutinitas yang terlalu sibuk untuk dibongkar. Ia tetap mengantar anak sekolah kalau jadwal latihan pagi kosong. Ia tetap membeli obat demam tanpa diminta. Ia tetap muncul di konten saat Jenna membutuhkannya, karena anak-anak selalu lebih tenang kalau ayahnya ada di rumah. Orang-orang mengira diamnya D adalah bukti kesederhanaan, padahal diam juga bisa menjadi cara seseorang menahan rumah agar tidak roboh. Jenna bukan orang yang sembrono. Ia menyimpan 2 ponsel, tapi tidak pernah membiarkan keduanya terlihat di meja yang sama. Ia memakai nama kontak yang terdengar seperti vendor dekorasi atau admin brand kecil. Ia tahu jam macet, pintu keluar basement, dan lift mana yang tidak langsung menghadap lobi. Hal-hal seperti itu tidak dipelajari dalam semalam. Dan justru karena ia sangat rapi, tidak ada satupun orang di rumah yang punya cukup alasan untuk menuduh. Malam Kamis itu, Jenna berkata kepada tim bahwa ia harus mengejar revisi konsep dengan brand skincare. Kalimatnya terdengar biasa, bahkan membosankan.
Mira hanya mengangguk sambil membereskan ring light, tapi matanya sempat berhenti pada koper krem dekat pintu belakang. Koper itu terlalu kecil untuk liburan, terlalu rapi untuk laundry, dan terlalu sering muncul pada hari yang sama. Day sedang mencuci botol minum anak-anak di dapur. Ia mendengar suara roda koper menyentuh lantai, pelan sekali, seperti seseorang yang tidak ingin membuat rumah mengingat. Jenna mencium kepala anak-anak sebelum pergi, tapi tidak semuanya dengan durasi yang sama. Naya mendapat ciuman paling cepat, karena Naya sudah mulai memperhatikan terlalu banyak hal. Raka memeluk kakinya sebentar, lalu kembali ke mainan dinosaurus yang kakinya patah. Seno sudah mengantuk, menempel di dada Day dengan napas kecil yang berat. Day berdiri di dekat tangga sambil menggendong anak bungsunya. Wajahnya tenang seperti biasa. Kalau ada kamera di sana, orang pasti akan menyebut momen itu manis. Pintu belakang tertutup tanpa suara keras. Beberapa detik setelah itu, rumah seperti menahan napas. Day berjalan ke ruang tengah, menaruh Seno di kasur kecil, lalu memungut hair clip Jenna yang jatuh di bawah sofa. Hair clip itu warna hitam, biasa saja, mungkin bisa dibeli di toko manapun. Tapi ada satu helai rambut pendek kecoklatan yang tersangkut di sana. Bukan warna rambut Jenna, bukan warna rambut anak-anak. Day memegangnya sebentar, lalu meletakkannya di laci meja TV bersama baterai remote dan kunci lemari. Video husband terus malam itu naik pukul 9:12. Dalam 20 menit, sudah ada puluhan ribu likes dan komentar yang menyebut Day sebagai suami impian. Jenna membalas beberapa komentar dari mobil, memakai emoji hati dan kalimat pendek yang selalu berhasil membuat orang merasa dekat. Di rumah, Day tidak membuka unggahan itu. Ia duduk di lantai dekat kamar anak-anak, menyusun kembali potongan puzzle yang tidak lengkap. Satu keping puzzle bergambar jendela hilang, dan ia mencarinya terlalu lama untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Sekitar pukul 11 malam, Mira mengirim file mentah video ke folder kerja seperti biasa. Day kebetulan membuka laptop ruang kerja untuk mencari dokumen sekolah Naya yang harus dicetak besok pagi. Folder itu tersinkron otomatis, dan salah satu video mentah terbuka dari detik terakhir setelah Jenna mengira kamera sudah mati. Di sana Jenna tidak tersenyum lagi, tidak melihat Day, dan tidak melihat anak-anak. Ia melihat ke arah pintu belakang, lalu mengangkat koper krem yang sejak pagi tidak pernah masuk frame. Yang membuat Day berhenti bukan kopernya, tapi jam digital kecil di sudut layar yang menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya file seperti itu tersimpan. Day tidak langsung menutup laptop setelah melihat jam digital di sudut video itu. Ia hanya duduk lebih tegak, seperti tubuhnya paham sesuatu sebelum kepalanya berani menerima. Di layar, Jenna berjalan keluar frame dengan koper krem yang sama. Lalu rekaman berakhir karena baterai kamera habis. Tidak ada suara tangis, tidak ada musik latar, tidak ada adegan besar yang pantas disebut bukti. Hanya satu perempuan yang berhenti menjadi versi dirinya yang biasa dijual ke publik. Dan satu laki-laki yang sadar bahwa ia mungkin sudah menonton ulang kebohongan itu berkali-kali tanpa tahu. Pagi berikutnya, rumah tetap berjalan seperti biasa. Naya mencari kaos kaki sebelah kanan, Raka menumpahkan susu sereal, dan Seno menangis karena sendok kuningnya dipakai orang lain. Jenna pulang sebelum subuh, mandi cepat, lalu turun dengan rambut basah dan mata yang sudah diberi concealer tipis. D sedang menyiapkan bekal sekolah, memotong apel jadi bentuk yang tidak benar-benar rapi. Ia tidak bertanya kenapa Jenna pulang dini hari. Justru karena tidak bertanya, Jenna sempat menatapnya sedikit lebih lama dari biasanya. Di mobil menuju sekolah, Naya duduk di belakang sambil memeluk tas gambarnya. D menyetir pelan melewati jalan yang masih basah, berhenti di depan tukang bubur yang setiap pagi mangkal dekat gerbang komplek. Biasanya Naya bercerita tentang teman sebangkunya, tapi hari itu ia lebih banyak melihat keluar jendela. Anak-anak sering tahu sesuatu sedang berubah, jauh sebelum orang dewasa memberi nama pada perubahan itu. D membeli 2 sate telur puyuh untuk Raka, lalu menyelipkannya ke kotak makan karena anak itu sedang suka makanan kecil yang bisa dihitung. Ia melakukan semua itu dengan tangan yang tenang, sementara pikirannya masih berada di depan layar laptop semalam. Jenna mengunggah story pertama pukul 8 pagi. Isinya hanya cangkir kopi, selimut abu-labu, dan tulisan kecil tentang hari yang dimulai dengan rasa syukur. Orang-orang membalas dengan hati, doa, dan pertanyaan tentang merek mug yang ia pakai. Tidak ada yang curiga bahwa kopi itu dibuat setelah malam yang tidak pernah muncul di kamera. Bagi pengikutnya, Jenna adalah ibu muda yang sibuk, istri yang dicintai, perempuan yang tahu cara membuat rumah terlihat mahal tanpa terlihat dingin. Bagi D, story itu mulai terasa seperti ruangan lain di dalam rumahnya sendiri. Siang itu, D pulang dari latihan lebih cepat karena lutut kirinya terasa ngiru.
Ia masuk lewat pintu samping dan mendengar Jenna sedang merekam voice over di ruang kerja. Suaranya lembut, rapi, dan penuh jeda yang membuat kalimat sederhana terdengar tulus. Ia sedang bicara tentang pentingnya menjaga cinta setelah punya anak. D berdiri sebentar di lorong, masih memakai jaket klub dan sepatu yang belum dilepas. Untuk pertama kalinya, ia merasa suara Jenna yang paling dikenal orang, justru suara yang paling jauh darinya. Di dapur, ada nota parkir yang terselip di bawah magnet kulkas. Nota itu kecil, hampir terlipat dua, dan mungkin tidak sengaja terbawa dari saku tas Jenna. Lokasinya bukan kantor brand skincare, bukan restoran tempat tim biasa meeting, dan bukan studio foto langganan mereka. D membacanya sekali, lalu dua kali, lalu menaruhnya kembali di tempat semula. Ia tidak memotretnya. Ada jenis sakit yang membuat orang belum ingin mengumpulkan bukti, karena bukti berarti harus mulai menentukan langkah. Mira datang sore harinya untuk membahas konten akhir pekan. Ia membawa binder putih, laptop tipis, dan wajah orang yang sudah terbiasa pura-pura tidak melihat retakan orang kaya. Jenna menyambutnya dengan energi cerah yang sedikit terlalu cepat. D ada di ruang keluarga, menemani Raka menyusun balok yang selalu roboh di bagian atas. Mira sempat melihat D menatap Jenna dari belakang, bukan dengan marah, tapi dengan perhatian yang terlalu diam. Perhatian seperti itu sering lebih menakutkan daripada pertengkaran. Konten yang direncanakan minggu itu adalah video kejutan kecil untuk ulang tahun pernikahan mereka. Jenna ingin konsepnya sederhana, seperti cinta yang bertahan tanpa perlu dirayakan besar-besaran. Mira mencatat semua arahan, termasuk warna bunga, jenis kue, dan angle saat D masuk ruangan. D mendengar semua dari sofa, sambil pura-pura fokus pada balok Raka. Ia baru ingat bahwa ulang tahun pernikahan mereka tinggal 4 hari lagi. Dulu tanggal itu membuatnya gugup membeli hadiah. Sekarang tanggal itu membuat rumah terasa seperti panggung yang sudah dipasang lampunya sebelum cerita dimulai. Malamnya, D membuka kembali folder kerja di laptop. Ia tidak mencari dengan terburu-buru, tidak mengklik semua file seperti orang panik. Ia hanya melihat nama-nama file lama yang tertata berdasarkan tanggal. Beberapa diberi label final, beberapa mentah, beberapa backup otomatis. Di antara file itu ada banyak rekaman pendek setelah syuting selesai, hal-hal tidak penting yang biasanya dihapus editor. Tawa anak-anak, suara piring, lampu yang dimatikan, Jenna yang melepas senyum begitu kamera turun. Lalu ada pola yang mulai terlihat. Setiap beberapa Kamis, Jenna keluar lewat pintu belakang tidak lama setelah konten pasangan selesai. D tidak tidur sampai lewat jam 2. Ia membuat daftar tanggal di notes ponselnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk memahami. Tanggal pertama muncul saat Seno masih dalam kandungan 7 bulan. Tanggal kedua muncul 3 minggu setelah Seno lahir, ketika Jenna pernah bilang harus bertemu dokter laktasi malam-malam. Tanggal ketiga tepat setelah video keluarga mereka viral karena D mengganti popok di mobil. D menatap daftar itu lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa waktu 3 tahun bukan angka, tapi lorong panjang yang ia lewati sambil menutup mata. Besok paginya, Jenna terlihat lebih lelah. Ia menyisir rambut Naya sebelum sekolah, tapi tangannya beberapa kali berhenti di tengah gerakan. Naya meringis karena sisir tersangkut, lalu memilih mengikat rambut sendiri di depan kaca kecil dekat pintu. D melihat semua itu dari meja makan sambil mengoles roti dengan selai stroberi. Ia ingin sekali marah pada sesuatu yang jelas, tapi yang ada di depannya hanya rutinitas biasa yang terlalu rapuh untuk dijatuhkan. Kadang pengkhianatan tidak datang seperti ledakan, melainkan seperti seseorang yang tetap tahu letak piring favorit anakmu. Di siang hari, D pergi ke sekolah Seno untuk mengambil formulir kegiatan akhir semester. Di parkiran, seorang ibu murid menyapanya dengan wajah terlalu akrab untuk orang yang hanya mengenal dari internet. Ia memuji Jenna, memuji konten keluarga mereka, lalu menyebut betapa beruntungnya D punya istri yang selalu menunjukkan cinta di depan banyak orang. D mengangguk, menerima pujian itu seperti menerima kantong belanja yang salah alamat. Ia tidak membenci orang-orang yang percaya. Ia hanya mulai paham bahwa publik tidak sedang mencintai rumahnya. Mereka sedang mencintai versi rumahnya yang sudah diedit. Mira mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari cara D hadir di rumah. Ia tetap membantu angkat barang, tetap menyingkirkan mainan dari jalur kamera, tetap membiarkan Jenna mengatur posisi duduknya. Tapi matanya lebih sering berhenti di detail kecil. Tas Jenna, layar ponsel, jadwal di whiteboard, slip parkir yang hampir jatuh dari dompet. Mira pernah melihat mata seperti itu pada ibunya sendiri sebelum perceraian yang tidak pernah dijelaskan ke anak-anak. Mata orang yang tidak lagi mencari kebenaran, tapi menunggu kebenaran itu berhenti bersembunyi. Sore menjelang ulang tahun pernikahan, Jenna menerima kiriman bunga putih dari sebuah brand. Kartu kecilnya berisi ucapan kerjasama yang formal, tapi tangan Jenna gemetar sedikit saat membukanya. D memperhatikan dari meja makan, sementara Raka menggambar dinosaurus dengan spidol hijau di balik tagihan listrik.
Jenna segera menaruh kartu itu di laci, lalu mengatur bunga di vas tinggi dekat jendela. Ia tampak seperti orang yang sedang merapikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dirapikan. D tidak mengambil kartu itu, karena ia mulai takut pada dirinya sendiri kalau terus mencari. Malam itu, akun gosip kecil mengunggah foto buram seorang perempuan di lobi hotel. Foto itu belum viral, belum jelas, dan belum menyebut nama siapapun. Hanya ada caption tentang selebgram keluarga yang katanya sering muncul di tempat yang sama setelah kamera rumahnya mati. Komentarnya masih sedikit, bercampur antara tebakan liar dan candaan orang bosan. Jenna melihat unggahan itu saat sedang mencuci muka, lalu air di wastafel dibiarkan mengalir terlalu lama. D berdiri di depan kamar anak-anak, mendengar suara air yang tidak berhenti, dan tahu ada sesuatu yang sedang mendekat ke rumah mereka. Keesokan harinya, Jenna tidak mengunggah apapun sampai siang. Bagi orang biasa, itu bukan masalah. Bagi Jenna, diam setengah hari adalah sesuatu yang cukup untuk membuat manajer brand mengirim pesan bertubi-tubi. Mira datang lebih awal dan menemukan Jenna duduk di lantai ruang wardrobe dengan 3 outfit tergeletak di sekelilingnya. Tidak ada air mata, hanya wajah seseorang yang sedang menghitung risiko. D lewat membawa keranjang pakaian anak-anak, lalu berhenti sebentar di ambang pintu. Mereka berada dalam satu rumah, tapi tidak ada satupun kalimat aman yang bisa menyambungkan keduanya. Konten ulang tahun pernikahan tetap direkam. Jenna memilih gaun putih sederhana, D memakai kemeja biru muda yang sudah 2 kali disetrika. Anak-anak diminta masuk membawa kue kecil, dan Mira mengatur kamera agar ruang keluarga terlihat lebih hangat daripada aslinya. D masuk frame dengan senyum yang pas, tidak kurang, tidak berlebihan. Jenna menatapnya seperti istri yang terharu, lalu menyentuh lengannya pada detik yang sudah direncanakan. Di belakang monitor, Mira menunduk sebentar karena adegan itu terlalu bagus untuk orang yang sedang tidak baik-baik saja. Setelah take ketiga, D melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta file mentah langsung disalin ke laptopnya dengan alasan ingin menyimpan kenangan ulang tahun pernikahan. Jenna sempat terdiam sepersekian detik, terlalu cepat untuk disadari orang lain, tapi cukup lama bagi Mira. Lalu Jenna mengangguk, kembali tersenyum, dan mengambil kue dari tangan Raka yang mulai bosan. D menerima hard drive kecil itu seperti menerima benda rapuh. Di dalamnya bukan hanya rekaman hari itu, tapi mungkin juga sisa-sisa yang selama ini lupa dibersihkan. Malamnya, unggahan ulang tahun pernikahan mereka meledak. Komentar penuh dengan kalimat tentang cinta dewasa, keluarga impian, dan doa agar mereka selalu bersama. Jenna membalas beberapa komentar, lalu berhenti ketika satu akun anonim menulis sesuatu tentang hotel Kuningan dan koper krem. Komentar itu hilang kurang dari 1 menit kemudian, tapi DI sudah melihatnya. Ia tidak tahu apakah Jenna yang menghapus, tim yang menghapus, atau akun itu sendiri yang panik. Yang ia tahu, ada orang lain di luar rumah ini yang mulai memegang ujung benang yang sama. Menjelang tengah malam, DI membuka hard drive ulang tahun pernikahan itu sendirian. Ia melewati folder utama, lalu menemukan folder tersembunyi yang namanya hanya rangkaian angka tanggal. Di dalamnya ada beberapa video pendek, sebagian rusak, sebagian hanya suara, sebagian menampilkan pintu belakang yang sama. Satu file paling lama berasal dari 3 tahun lalu, saat Jenna masih hamil besar dan DI masih tidur di sofa ruang tamu karena menemani Naya yang demam. Video itu tidak memperlihatkan wajah laki-laki manapun, tapi di detik terakhir, terdengar suara notifikasi dari ponsel Jenna, dan nama kontak yang muncul di layar membuat DI akhirnya tahu bahwa orang itu bukan orang asing. Nama kontak itu membuat Dai berhenti bernafas beberapa detik lebih lama dari biasanya. Bukan karena nama itu asing, tapi justru karena terlalu dekat dengan hidup mereka. Di layar kecil video lama itu, notifikasi muncul hanya sekejap, cukup cepat untuk dilewatkan orang biasa. Tapi Dai sudah menonton cukup banyak rekaman untuk tahu kapan harus menekan pause. Nama itu adalah Arman, fotografer lama Jenna. Orang yang dulu sering ikut memotret kampanye keluarga mereka, sebelum akun Jenna sebesar sekarang. Yang membuat dada Dai terasa kosong, bukan nama Arman, tapi fakta bahwa Arman pernah ikut menggendong Naya saat ulang tahun pertamanya. Arman bukan lelaki yang muncul tiba-tiba dalam hidup mereka. Ia pernah duduk di meja makan rumah itu, makan nasi uduk bungkus, sambil membantu Jenna memilih foto terbaik untuk brand stroller. Ia pernah meminjam charger di kamar tamu, pernah membetulkan lampu studio, pernah dipanggil anak-anak dengan panggilan yang terdengar terlalu keluarga. Dai mengingat semua itu bukan sebagai adegan mencurigakan,
tapi sebagai potongan masa lalu yang baru berubah warna setelah malam ini. Kadang luka paling aneh bukan datang dari orang yang masuk diam-diam. Kadang luka itu datang dari orang yang pernah dibukakan pintu dengan percaya. Dai tidak membangunkan Jenna malam itu. Ia duduk di ruang kerja sampai punggungnya kaku, menatap folder yang sudah terbuka, seperti menatap sumur tua. Di luar, hujan turun pelan, membuat kaca jendela penuh garis air yang saling mengejar. Dari kamar anak-anak, terdengar aka batu kecil, lalu kembali diam. Dai menutup laptop bukan karena selesai, tapi karena ia takut kalau terus melihat, ia akan menjadi orang yang tidak ia kenali. Pagi itu, ia tidur di kursi kerja dengan kepala bersandar ke dinding, dan tangan masih memegang hard drive. Jenna menemukan Dai di ruang kerja setelah subuh. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang belum dipoles kamera, memakai kaos longgar, dan rambut diikat asal. Di atas meja, hard drive kecil itu masih terhubung ke laptop, dan layar sudah gelap. Tidak ada pertengkaran yang terjadi, karena terkadang dua orang bisa melihat bukti yang sama, dan memilih tidak menyebutnya dulu. Jenna mengambil gelas kosong di meja, lalu pergi ke dapur seolah itu alasan kedatangannya. Dai membuka mata tepat setelah ia pergi, seperti orang yang baru saja membiarkan badai lewat tanpa menutup jendela. Hari itu, Dai tetap datang ke gym club. Ia melakukan pemanasan, mengikuti instruksi pelatih, lalu berhenti lebih cepat saat lututnya kembali terasa sakit. Teman-temannya mengira ia hanya kelelahan setelah jadwal pertandingan yang padat. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang membawa nama Arman di kepalanya, seperti batu kecil dalam sepatu. Di ruang ganti, ia membuka ponsel dan mencari akun lama Arman yang sudah jarang aktif. Foto terakhir Arman adalah langit senja dari balkon apartemen, diunggah 3 hari sebelum ulang tahun pernikahan Dai dan Jenna. Apartemen di foto itu tidak sulit ditebak bagi orang yang pernah beberapa kali mengantar Jenna ke daerah Kuningan. Dae mengenali bentuk railing balkon, pantulan gedung kaca, dan lampu jalan yang terlihat seperti garis kuning tipis. Ia tidak bangga karena bisa mengenalinya. Justru ia merasa tubuhnya sedang bekerja melawan dirinya sendiri, mengumpulkan potongan yang tidak ia minta. Ia menutup akun itu, lalu duduk lama di bangku ruang ganti. Di telapak tangannya, bekas kapur latihan menempel seperti debu yang tidak mau hilang. Sementara itu, Jenna sedang melakukan live singkat dari ruang wardrobe. Ia menunjukkan beberapa produk, tertawa kecil, dan menyebut bahwa rumah sedang ramai karena anak-anak sebentar lagi pulang sekolah. Wajahnya di layar tampak segar, suaranya hangat, gerakannya terlatih. Tidak ada penonton yang tahu bahwa di luar frame, hard drive sudah dipindahkan dari meja kerja ke laci bawah. Tidak ada yang tahu bahwa sejak pagi, Jenna mengecek akun gosip kecil itu setiap 20 menit. Di dunia internet, panik yang baik adalah panik yang tetap memakai ring light. Mira datang membawa revisi kontrak brand dan 1 kotak donat untuk anak-anak. Ia melihat Jenna lebih banyak menggigit bibir daripada biasanya, lalu melihat Dae pulang lebih awal dengan wajah yang terlalu kosong. Rumah itu hari itu terasa seperti ruangan setelah tamu pulang, padahal semua orang masih ada di dalamnya. Mira ingin menanyakan sesuatu, tapi pekerjaannya selama ini adalah membuat sesuatu terlihat baik-baik saja, bukan membongkar yang tidak baik-baik saja. Ia menaruh donat di meja, lalu pura-pura sibuk mengatur jadwal posting. Di laptopnya, nama Arman masih tersimpan sebagai vendor lama dalam folder campaign 2023. Sore itu, komentar anonim muncul lagi. Kali ini bukan di unggahan terbaru Jenna, tapi di video lama saat Seno baru lahir. Akun itu menulis tentang seseorang yang datang ke rumah sakit pada jam besuk terakhir, ketika Dae sedang pulang sebentar mengambil selimut bayi. Komentar itu juga hilang cepat, tapi tidak sebelum beberapa orang mengambil tangkapan layar. Dalam 1 jam, forum kecil mulai membicarakan timeline Jenna dengan suara setengah bercanda, setengah berburu. Nama Arman belum disebut, tapi Hotel Kuningan mulai muncul sebagai kata yang berulang. Jenna menonaktifkan komentar di beberapa unggahan lama. Ia melakukannya dengan alasan menjaga kesehatan mental setelah banyak akun palsu menyerang keluarga. Kalimat itu terdengar masuk akal bahkan mendapat simpati dari banyak pengikut setianya. Dae melihat pengumuman kecil itu dari ponsel Mira yang tergeletak di meja, bukan dari akun Jenna langsung. Ada sesuatu yang pahit dari mengetahui krisis rumah tanggamu melalui fitur publik. Sejak saat itu, Dae mulai merasa ia bukan lagi suami di dalam cerita itu, melainkan karakter yang dipakai untuk menjaga cerita tetap laku. Malamnya, Naya meminta tidur di kamar Dae, karena lampu kamarnya berkedip. Dae mengganti bohlam kecil di langit-langit,
lalu duduk di tepi kasur sambil menunggu anak itu benar-benar tenang. Naya tidak bertanya apa-apa, tapi ia memegang ujung lengan ayahnya lebih lama. Anak seusia itu belum paham perselingkuhan, tapi paham ketika suara orang tuanya berubah jadi lebih hati-hati. Dae mengusap selimutnya sampai lipatannya rata. Di luar kamar, Jenna lewat pelan, berhenti sebentar, lalu lanjut ke ruang kerja tanpa masuk. Di ruang kerja, Jenna membuka folder lama bersama Arman. Ada foto-foto campaign, invoice, draft caption, dan beberapa file yang seharusnya sudah tidak ada. Ia menghapus satu folder, lalu membatalkannya, lalu memindahkannya ke drive lain. Gerakannya ragu, bukan karena tidak tahu cara menyembunyikan, tapi karena tahu bahwa menghapus sesuatu tidak sama dengan membuatnya tidak pernah terjadi. Di atas meja, ada frame foto keluarga dari liburan Bali yang dulu dipotret Arman. Dae membalik frame itu menghadap dinding, seolah wajah-wajah di dalamnya terlalu ramai untuk malam itu. Akun gosip besar akhirnya mengambil isu itu pada pagi berikutnya. Mereka tidak menyebut nama Jenna secara langsung, tapi memakai petunjuk yang terlalu mudah ditebak siapapun yang mengikuti dunia selebgram parenting. Ada kata family goals, atlet pendiam, 3 anak, dan ulang tahun pernikahan yang baru dirayakan. Dalam beberapa menit, nama Jenna naik di kolom pencarian. Orang-orang mulai menyusun video lama, gestur kecil, jadwal unggahan, dan ekspresi Dae yang dulu mereka anggap romantis. Internet selalu terlihat seperti pengadilan ketika sudah menemukan seseorang untuk didudukkan di tengah. Jenna memanggil manajernya ke rumah siang itu. Mira ikut duduk di ruang makan, mencatat opsi klarifikasi, sementara Dae mengupas jeruk untuk Seno di ujung meja. Mereka membicarakan reputasi, kerja sama brand, jadwal takedown, dan kemungkinan membuat pernyataan singkat. Tidak ada satupun yang membicarakan Dae sebagai orang yang mungkin sedang hancur. Dae mendengar namanya disebut hanya sebagai bagian dari strategi, seperti properti penting yang harus tetap terlihat stabil. Kulit jeruk di tangannya robek terlalu kecil-kecil, menumpuk seperti serpihan yang tidak bisa disusun lagi. Di tengah rapat itu, satu foto muncul di akun anonim. Foto itu lebih jelas dari sebelumnya. Jenna di lobi hotel, memakai topi hitam, berjalan setengah langkah di belakang seorang laki-laki. Wajah laki-laki itu belum terlihat, tapi jam tangan dan tas kameranya membuat beberapa orang mulai menghubungkan ke Arman. Mira melihat foto itu lebih dulu, lalu wajahnya berubah sebelum sempat ia sembunyikan. Jenna mengambil ponsel, menatap layar, dan untuk pertama kalinya hari itu ia benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Dae tetap duduk, tapi jeruk di tangannya sudah tidak dikupas lagi. Tidak ada teriakan di rumah itu setelah foto tersebut muncul. Yang ada hanya suara kursi bergeser, ponsel bergetar berkali-kali, dan Seno yang minta jeruk tanpa paham kenapa semua orang dewasa tiba-tiba diam. Jenna masuk ke kamar, menutup pintu, lalu tidak keluar selama hampir 1 jam. Manajernya bicara pelan dengan Mira tentang cara menyelamatkan kontrak yang masih berjalan. Dae membawa anak-anak ke ruang tengah dan menyalakan kartun dengan volume sedikit lebih keras. Kadang yang paling kejam dari skandal bukan foto yang viral, tapi fakta bahwa anak-anak tetap harus makan sore. Sore itu Arman menonaktifkan akun media sosialnya. Keputusan itu justru membuat namanya makin dicari. Orang-orang menemukan portofolio lamanya, foto-foto campaign Jenna, dan satu unggahan lama saat ia menulis tentang proyek keluarga paling hangat yang pernah ia kerjakan. Tangkapan layar bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Nama Arman akhirnya masuk ke percakapan publik, bukan sebagai fotografer, tapi sebagai kemungkinan yang membuat orang merasa dikhianati, padahal mereka tidak pernah tinggal di rumah itu. Di rumah Jenna, setiap notifikasi terdengar seperti ketukan di pintu. Malamnya, Jenna keluar dari kamar dengan mata bengkak, tapi wajah sudah dicuci bersih. Ia melewati Dae yang sedang melipat seragam sekolah Naya di ruang keluarga. Tidak ada kalimat yang bisa cukup pendek untuk memulai, dan tidak ada kalimat yang cukup panjang untuk memperbaiki. Jenna duduk di sofa yang sama tempat mereka merekam konten husband goals beberapa hari sebelumnya. Dae tetap melipat pakaian, satu persatu sampai semua terlihat rapi. Di antara mereka, ruang kosong terasa lebih penuh daripada semua komentar yang sedang meledak di internet. Pukul 10 malam, Dae mengunggah sesuatu untuk pertama kalinya setelah rumor itu membesar. Bukan klarifikasi panjang, bukan pembelaan, bukan serangan. Hanya foto langit gelap dari halaman belakang dengan tulisan singkat tentang menjaga anak-anak dari suara yang tidak mereka pilih. Kalimat itu sabar,
lembut, dan tidak menyebut nama siapapun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, unggahan itu menyebar lebih luas daripada semua klarifikasi yang belum sempat dibuat Jenna. Publik yang tadinya penasaran berubah marah, karena ketenangan Day terasa seperti bukti bahwa luka itu sudah terlalu lama ia peluk sendirian. Jenna membaca unggahan Day dari sofa ruang tengah. Ia tidak menangis saat ribuan orang mulai menulis bahwa Day terlalu baik untuk semua ini. Ia juga tidak menangis saat beberapa brand mengirim pesan menunda kerjasama. Yang membuat tangannya akhirnya gemetar adalah satu pesan masuk dari nomor yang tidak bernama. Pesan itu hanya berisi satu foto lama, diambil 3 tahun lalu, saat Jenna masih hamil besar dan berdiri di depan pintu apartemen Arman. Di pantulan kaca pintu itu samar-samar terlihat Day di seberang jalan, memegang helm motor, dan melihat semuanya. Foto lama itu membuat Jenna sadar bahwa selama 3 tahun, ia mungkin bukan sedang menyembunyikan sesuatu dari Day. Mungkin sejak awal, Day hanya memilih tidak membuka pintu yang sudah ia lihat retaknya. Di layar ponsel, tubuhnya yang sedang hamil besar tampak berdiri di depan apartemen Arman dengan tas kecil di bahu. Yang lebih menyakitkan bukan dirinya di foto itu, tapi pantulan Day di kaca pintu, berdiri jauh di seberang jalan. Day tidak terlihat marah, tidak terlihat mengejar, tidak terlihat ingin menangkap basah. Ia hanya berdiri di sana seperti seseorang yang sudah tahu hidupnya berubah, tapi belum tahu harus pulang sebagai siapa. Jenna tidak menunjukkan foto itu kepada siapapun malam itu. Ia hanya menyimpan ponsel di pangkuan, menatap layar yang sudah gelap, dan mendengar suara kartun dari kamar anak-anak. Day masih berada di ruang tengah, melipat pakaian terakhir milik Seno, yang ukurannya sudah mulai kekecilan. Rumah itu tidak pecah dengan suara keras. Rumah itu pecah seperti gelas retak yang tetap dipakai minum, sampai seseorang sadar bibirnya sudah berdarah sedikit. Di luar, hujan turun lagi, membuat halaman belakang tampak seperti adegan yang lupa dimatikan lampunya. Pagi berikutnya, keluarga besar mulai masuk ke dalam cerita. Grup WhatsApp yang biasanya hanya berisi foto anak-anak, resep obat batuk, dan undangan arisan, tiba-tiba ramai dengan pesan yang dihapus. Ibu Jenna mengganti foto profilnya menjadi bunga putih, seperti orang yang ingin terlihat tenang tanpa mengatakan apa-apa. Kakak Day mengirim beberapa pesan pendek yang tidak dibalas. Tidak ada yang benar-benar tahu harus memihak siapa, karena semua orang hanya punya potongan. Tapi di keluarga, potongan kecil saja sudah cukup untuk membuat meja makan terasa seperti ruang sidang. Day tetap mengantar anak-anak ke sekolah. Di gerbang, beberapa orang tua pura-pura melihat ponsel saat mobilnya lewat, tapi mata mereka bergerak terlalu cepat. Naya turun lebih dulu, merapikan tali tasnya sendiri, lalu berjalan masuk tanpa menoleh terlalu lama. Raka masih belum mengerti kenapa ada ibu-ibu yang tiba-tiba bicara lebih pelan saat melihat ayahnya. Day menurunkan Seno, mencium kepalanya, lalu berdiri sampai anak itu masuk kelas. Di hari biasa, itu tampak seperti perhatian seorang ayah. Hari itu, semua orang melihatnya seperti bukti penderitaan. Jenna tidak keluar rumah sampai siang. Ia duduk di ruang wardrobe, dikelilingi pakaian-pakaian yang dulu dipilih untuk membuat hidupnya terlihat lembut. Ada gaun putih ulang tahun pernikahan yang belum masuk laundry, masih tergantung dengan noda kecil coklat dari kue Raka. Ada kardigan krem yang dipakai saat video husband goals terakhir. Ada satu jaket hitam yang tidak pernah muncul di konten, tapi sering masuk koper kecilnya. Jenna memegang jaket itu cukup lama, seperti benda itu bisa menjelaskan kapan semuanya mulai salah. Manajer Jenna datang membawa daftar krisis. Ada brand yang menunda pembayaran, ada brand yang minta unggahan dihapus, ada brand yang memilih diam, tapi meminta kepastian tertulis. Mira duduk di sampingnya, mencatat dengan wajah kaku, sementara Jenna hanya mengangguk pada bagian yang seharusnya membuatnya panik. Yang paling ditakutkan manajer bukan kebenaran, tapi narasi yang tidak bisa dikontrol. Publik tidak membutuhkan fakta lengkap untuk menghukum seseorang. Mereka hanya membutuhkan satu wajah yang cukup bersalah, dan satu wajah lain yang terlihat terlalu sabar. Sementara itu, unggahan Day terus menyebar. Orang-orang membuat potongan video lama, menyandingkan senyum Day dengan rumor 3 tahun, lalu menambahkan musik sedih yang membuat semuanya terasa seperti vonis. Ada yang memujinya sebagai laki-laki paling kuat, ada yang menyebutnya bodoh karena terlalu lama diam. Day tidak membaca semuanya, tapi ia tahu dari jumlah pesan yang masuk, bahwa dunia sedang menggunakan lukanya untuk merasa benar. Ia mematikan notifikasi, lalu memperbaiki roda kecil mobil-mobilan Raka dengan obeng mainan. Tidak ada yang viral dari seorang ayah yang tetap membetulkan mainan saat hidupnya dibicarakan orang satu negara.
Sore itu, tetangga depan rumah mengirim sup ayam lewat ART. Alasannya karena anak-anak mungkin butuh makanan hangat. Tapi semua orang tahu, makanan itu juga membawa rasa ingin tahu. Jenna melihat mangkuk sup di meja dapur dan tiba-tiba merasa rumahnya terlalu transparan. Dulu ia membuka rumah itu ke publik dengan sengaja, memilih sudut terbaik, cahaya terbaik, dan kalimat terbaik. Sekarang orang-orang melihat dari celah yang tidak ia pilih. Ia baru mengerti bahwa ketika seseorang menjual kehangatan rumah, publik akan merasa punya hak menonton saat rumah itu terbakar. Mira mulai menerima pesan dari kenalan media. Mereka tidak bertanya kasar, tapi setiap kalimat punya kail kecil yang mengarah ke Arman, hotel, dan 3 tahun. Mira menghapus sebagian pesan, membalas sebagian dengan kalimat formal, lalu berhenti ketika menemukan chat lama dari Arman di folder arsip. Isinya bukan bukti besar, hanya koordinasi foto, jadwal campaign, dan satu ucapan terima kasih setelah sesi keluarga. Tapi tanggalnya berada pada minggu yang sama dengan file video pertama dari pintu belakang. Mira menutup laptopnya pelan, karena ia mulai paham bahwa ia mungkin pernah berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Malamnya, Day akhirnya masuk ke ruang kerja ketika Jenna sedang duduk sendirian. Tidak ada kalimat pembuka yang cukup aman di antara mereka. Di meja, ponsel Jenna terbalik. Hard drive kecil ada di samping laptop, dan foto lama dari nomor asing masih tersimpan di galeri. Day melihat layar itu hanya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke foto anak-anak di dinding. Jenna tampak ingin menjelaskan sesuatu, tapi wajah Day membuat penjelasan terasa seperti benda yang datang terlambat. Kadang orang tidak marah karena mereka tidak sakit. Kadang mereka tidak marah karena sudah melewati bagian paling sakit sendirian. Keesokan paginya, akun anonim mengunggah rangkaian bukti baru. Ada nota parkir, tangkapan layar jadwal, foto lobi hotel, dan potongan video buram dari basement. Tidak semuanya jelas, tidak semuanya bisa diverifikasi. Tapi internet tidak pernah menunggu semuanya rapi. Dalam narasi publik, Jenna sudah berubah dari ibu hangat menjadi perempuan yang menipu jutaan orang. Arman berubah dari fotografer menjadi lelaki yang menghancurkan keluarga orang. Day berubah menjadi simbol, dan menjadi simbol kadang lebih melelahkan daripada menjadi korban. Jenna akhirnya mengunggah pernyataan singkat. Bukan permintaan maaf penuh, bukan klarifikasi lengkap, hanya kalimat tentang menjaga ruang keluarga, meminta publik tidak menyeret anak-anak, dan mengakui bahwa ada hal-hal pribadi yang sedang mereka urus. Pernyataan itu terlalu halus untuk orang yang sedang marah. Komentar langsung dipenuhi tuntutan agar ia mengaku, menjelaskan, atau setidaknya berhenti memakai kata keluarga seolah kata itu belum rusak. Beberapa pengikut lama membelanya, tapi suara mereka tenggelam dalam arus yang lebih besar. Jenna membaca beberapa komentar, lalu berhenti pada satu kalimat yang menyebut Seno sebagai anak yang lahir di tengah kebohongan. Day melihat komentar itu sebelum sempat dihapus. Untuk pertama kalinya sejak semuanya pecah, tangannya bergerak cepat. Ia menghapus aplikasi media sosial dari ponselnya, bukan karena ingin lari, tapi karena anak-anak tidak boleh berubah menjadi bahan hitung-hitungan orang asing. Setelah itu, ia duduk di lantai kamar Seno, merapikan buku gambar yang berserakan. Satu halaman berisi gambar keluarga dengan 5 orang. Semua memegang tangan, semua tersenyum dengan mata bulat besar. Di sudut kertas, Seno mencoret sesuatu sampai warnanya hampir hitam. Keluarga Day datang malam itu tanpa banyak pemberitahuan. Kakaknya membawa nasi kotak, ibunya membawa buah, dan ayahnya duduk di teras dengan wajah yang tidak ingin dilihat orang lain. Mereka tidak membuat keributan, karena keluarga Day bukan keluarga yang terbiasa bicara besar. Mereka menatap Day seperti menatap anak kecil yang dulu jatuh dari sepeda tapi menolak menangis. Jenna keluar sebentar untuk menyapa, lalu masuk lagi setelah merasa semua mata terlalu sopan untuk disebut menghakimi. Kesopanan kadang lebih tajam daripada amarah, karena ia tidak memberi tempat untuk membela diri. Di dapur, Ibu Day mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih. Ia menggosok satu piring terlalu lama, membuat suara spons terdengar seperti sesuatu yang menahan tangis. Day berdiri di belakangnya, menaruh gelas anak-anak di rak bawah seperti biasa. Di ruang tengah, Naya duduk bersama bibinya, tapi matanya terus mencari ibunya. Anak-anak tidak butuh semua penjelasan untuk merasa seseorang sedang disisihkan. Dan rumah yang penuh orang malam itu justru terasa paling sepi sejak semuanya dimulai.
Arman akhirnya muncul melalui pernyataan dari pengacaranya. Isinya formal, dingin, dan penuh kalimat yang tidak mengakui apapun secara langsung. Ia meminta publik menghormati privasi, membantah beberapa tuduhan teknis, dan menyatakan bahwa banyak informasi yang beredar tidak lengkap. Pernyataan itu tidak menyelamatkan siapapun. Justru karena terlalu rapi, publik merasa semakin yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Jenna membaca pernyataan itu 2 kali, lalu menaruh ponselnya di meja, seperti menaruh benda yang pernah ia percaya. Mira menerima 1 email dari sebuah tim podcast besar. Mereka menawarkan Jenna ruang untuk bicara panjang, tanpa potongan, tanpa interupsi berlebihan, dengan janji bahwa publik perlu mendengar sisi manusia dari cerita ini. Manajer melihat kesempatan untuk mengubah arah narasi. Mira melihat resiko yang terlalu besar. Jenna melihat satu-satunya tempat yang mungkin membuatnya tidak hanya menjadi potongan foto hotel dan koper krem. Day tidak diminta pendapatnya, tapi ia tahu dari wajah orang-orang di rumah bahwa keputusan besar sedang bergerak tanpa suaranya. Malam sebelum Jenna menerima tawaran podcast itu, ia masuk ke kamar anak-anak. Naya sudah tidur miring, Raka memeluk dinosaurus patah, dan Seno menendang selimut sampai jatuh ke lantai. Jenna menyelimuti mereka satu persatu, lalu duduk di lantai cukup lama. Ia tidak menangis keras, tidak meminta maaf kepada ruangan, tidak melakukan apapun yang dramatis. Ia hanya melihat 3 wajah kecil yang selama ini ia jadikan alasan pulang dan alasan bertahan. Namun alasan yang sama juga pernah ia pakai untuk membenarkan diam yang sendiri. Day menemukan formulir sekolah Naya di meja makan pagi berikutnya. Ada kolom tanda tangan orang tua yang belum diisi, dan di bawahnya Naya menggambar ulang keluarga mereka dengan cara yang berbeda. Kali ini, 5 orang itu tidak saling memegang tangan. Ada jarak kecil antara gambar ibu dan gambar ayah. Jarak yang mungkin tidak sengaja, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Day melipat formulir itu dengan hati-hati, memasukkannya ke map plastik, lalu menaruh bekal di tas Naya. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, anak yang tahu terlalu banyak, atau anak yang belajar pura-pura tidak tahu. Jenna akhirnya menerima undangan podcast itu. Studio dijadwalkan 2 hari lagi, dengan pengamanan ekstra, dan pertanyaan yang katanya akan tetap manusiawi. Mira menyiapkan outline jawaban, manajer menyiapkan strategi reputasi, dan Jenna menyiapkan wajah yang sanggup dilihat jutaan orang tanpa runtuh. Day tidak melarang, tidak mendukung, tidak bertanya apa yang akan ia katakan. Sore itu, sebelum berangkat fitting pakaian untuk podcast, Jenna menemukan koper krem di gudang bawah tangga sudah kosong. Di dalamnya hanya tersisa 1 benda, hair clip hitam dari laci meja TV, dengan helai rambut pendek kecoklatan yang dulu Day simpan diam-diam. Hair clip hitam itu membuat Jenna duduk di lantai gudang lebih lama dari yang ia rencanakan. Benda kecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa, hanya penjepit rambut murah yang bisa hilang di sela sofa manapun. Tapi, helai rambut pendek kecoklatan yang tersangkut di sana membuatnya sadar bahwa Dae bukan hanya melihat 1 foto lama. Ia sudah mengumpulkan potongan-potongan kecil yang bahkan Jenna sendiri lupa pernah jatuhkan. Koper krem di depannya kosong, seperti ada seseorang yang sudah mengeluarkan seluruh rahasia dari dalamnya tanpa perlu membuka suara. Sejak malam itu, Jenna tahu podcast bukan lagi tempat untuk menyelamatkan nama, tapi tempat ia mungkin kehilangan sisa wajahnya sendiri. Pagi rekaman podcast, rumah itu bergerak pelan seperti sedang melewati lorong rumah sakit. Mira datang dengan garment bag, manajer datang dengan catatan, dan Jenna turun dari kamar memakai kemeja gading yang terlihat terlalu bersih untuk hari seperti itu. Dae sedang menyiapkan sarapan anak-anak, memecahkan telur ke wajan dengan gerakan yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Tidak ada yang membahas hair clip, koper, atau podcast. Raka meminta telur bagian pinggir yang renyah, Seno menolak susu karena sedotannya warna biru, dan Naya makan sambil melihat ibunya lewat dari pantulan kaca. Kadang hidup tetap meminta sarapan bahkan ketika orang dewasa sedang runtuh. Jenna berangkat tanpa kamera pribadi, tanpa vlog belakang layar, tanpa story keberangkatan yang biasanya ia jadikan pembuka narasi. Di mobil, Mira duduk di sampingnya dengan map berisi kemungkinan pertanyaan. Manajer berkali-kali mengingatkan garis aman. Jangan terlalu defensif, jangan terlalu emosional, jangan menyebut detail yang bisa jadi bahan hukum. Jenna mendengarkan semuanya seperti mendengarkan petunjuk keselamatan di pesawat yang sudah terlanjur jatuh. Di luar jendela, Jakarta siang itu terlihat biasa saja. Orang menyeberang sembarangan, ojek online menunggu pesanan, pedagang minuman mengaduk es dalam gelas plastik. Dunia sering paling kejam saat ia tetap normal ketika hidup seseorang sedang menjadi tontonan.
Studio podcast itu berada di lantai 3 gedung kecil yang dari luar terlihat seperti kantor kreatif biasa. Di dalam, semua orang berbicara pelan, bukan karena menghormati Jenna, tapi karena tahu rekaman hari itu akan menjadi potongan yang dibedah jutaan orang. Lampu sudah menyala, kursi sudah diposisikan, 2 gelas air mineral diletakkan dengan label menghadap kamera. Jenna duduk di kursi tamu, menyentuh ujung lengan kemejanya berulang kali. Host podcast tampak berhati-hati, seperti orang yang sedang memegang korek di dekat ruangan penuh bensin. Di ruang monitoring, Mira berdiri dengan tangan dilipat, merasa untuk pertama kalinya semua strategi yang ia siapkan tampak terlalu kecil. Kalimat pertama Jenna membuat seluruh studio hening. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah berhenti mencintai Dae, tapi juga tidak sanggup berbohong tentang perasaan lain yang tumbuh di tempat yang salah. Tidak ada tangis besar setelah itu, tidak ada musik, tidak ada jeda dramatis yang sengaja dibuat. Hanya suara AC, tarikan nafas yang tertahan, dan wajah host yang berubah seperti seseorang yang kehilangan pertanyaan berikutnya. Di ruang monitoring, manajer menutup mata sebentar karena kalimat itu buruk untuk reputasi. Mira justru diam, karena kalimat itu terdengar seperti hal pertama yang tidak diedit dari Jenna sejak bertahun-tahun lalu. Jenna bercerita tanpa menyebut detail yang bisa menyeret anak-anak lebih jauh. Ia mengatakan bahwa pernikahannya tidak sesederhana konten yang orang lihat, tapi ia juga tidak menjadikan itu alasan untuk melukai orang lain. Ia menyebut kesepian, tekanan menjadi wajah rumah tangga ideal, dan rasa takut kehilangan semua yang sudah dibangun. Tapi setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar seperti pisau bermata dua. Semakin ia mencoba menjelaskan manusia di balik kesalahan itu, semakin publik akan mendengar pembenaran. Di luar studio, beberapa akun gosip sudah menunggu potongan pertama, seperti burung menunggu sesuatu jatuh. Di rumah, Dae tidak menonton podcast itu secara langsung. Ia menjemput anak-anak dari sekolah, mampir membeli roti sobek coklat, lalu pulang lewat jalan yang lebih panjang, agar mereka tertidur di mobil. Ponselnya bergetar berkali-kali di konsol tengah, tapi ia tidak menyentuhnya. Naya pura-pura tidur. Matanya tertutup terlalu rapat untuk anak yang benar-benar lelap. Dae tahu anak itu mendengar lebih banyak daripada yang mereka kira. Ia hanya menurunkan volume radio, membiarkan mobil bergerak pelan di antara hujan kecil yang mulai jatuh. Potongan podcast pertama naik sebelum rekaman penuh selesai diedit. Kalimat Jenna menyebar lebih cepat dari yang bisa dihentikan siapapun. Orang-orang mengutipnya tanpa konteks, memotongnya jadi bahan marah, bahan debat, bahan sindiran, dan bahan konten baru. Ada yang menyebutnya jujur, ada yang menyebutnya egois, dan lebih banyak lagi yang merasa kejujuran itu datang terlalu terlambat. Nama Dae kembali naik, kali ini bukan hanya sebagai suami sabar, tapi sebagai laki-laki yang dipaksa menjadi mulia di depan publik. Tidak ada yang bertanya apakah ia pernah ingin menjadi simbol sekuat itu. Sore itu Dae menerima pesan dari ibunya yang tidak ia balas cepat. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak tahu bagaimana menjawab kekhawatiran yang sudah bercampur malu keluarga. Ia menyiapkan makan malam anak-anak, memotong ayam goreng kecil-kecil agar Seno tidak tersedak. Di meja makan, Naya bertanya sesuatu yang tidak terdengar seperti pertanyaan anak kecil, tapi Dae menjawab dengan cara yang tidak membuat ibunya menjadi monster. Ia memilih kata-kata yang aman, kata-kata yang tidak menipu tapi juga tidak menghancurkan. Malam itu, Dae belajar bahwa melindungi anak bukan berarti menyembunyikan semua luka, tapi memilih luka mana yang belum perlu mereka pegang. Jenna pulang menjelang malam dengan wajah kosong. Tidak ada lagi tim yang ikut masuk, tidak ada kamera, tidak ada manajer yang memberi arahan di belakangnya. Ia berdiri sebentar di depan pintu, seperti tamu yang lupa apakah rumah itu masih tempatnya. Dae sedang mencuci piring di dapur, dan anak-anak sudah berada di kamar masing-masing. Jenna melepas sepatu pelan, menaruh tas di kursi, lalu melihat ruang keluarga yang dulu menjadi studio kecil bagi hidup sempurnanya. Sofa itu masih sama, tapi ia tidak lagi tahu cara duduk di sana tanpa mengingat semua yang pernah ia pura-purakan. Rekaman penuh podcast tayang malam itu. Publik mendengar Jenna bicara tentang Arman, tentang perasaan yang awalnya ia sebut tidak berbahaya, tentang malam-malam ketika ia pulang dan masih mencium kepala anak-anak seolah tidak ada yang patah. Ia tidak menyalahkan Dae, tidak menyalahkan anak-anak, tidak menyalahkan pekerjaan. Tapi penonton sudah terlalu marah untuk memberi ruang pada kalimat yang tidak rapi. Mereka ingin satu pengakuan yang bersih, satu penyesalan yang sempurna, satu hukuman yang terasa setimpal. Sayangnya hidup nyata jarang memberi bentuk yang rapi untuk rasa bersalah. Dae akhirnya menonton sebagian rekaman setelah anak-anak tidur.
Ia tidak duduk di ruang tengah, melainkan di teras belakang, memakai earphone sebelah karena yang sebelah lagi rusak. Ketika Jenna mengatakan bahwa ia tidak pernah berhenti mencintainya, wajah D tidak berubah. Bukan karena kalimat itu tidak menyakitkan, tapi karena ia sudah pernah mendengar versi yang lebih sunyi dari kalimat itu dalam 3 tahun terakhir. Cinta yang masih ada tidak otomatis menyelamatkan orang yang sudah dilukai. Kadang cinta hanya menjadi alasan terakhir seseorang bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Keesokan paginya, beberapa brand resmi memutus kerjasama dengan Jenna. Beberapa lainnya memilih menghilang dari kolom tag, menghapus unggahan lama, dan berpura-pura tidak pernah memakai keluarga itu sebagai wajah kampanye. Mira mengirim laporan singkat, lalu berhenti bekerja sebelum makan siang dengan alasan yang tidak dibuat-buat. Ia sudah terlalu lama menjaga frame agar tetap cantik, dan sekarang ia tidak sanggup lagi berdiri di belakang kamera yang sama. Jenna membaca pesan Mira di ruang wardrobe, duduk di antara pakaian yang tidak lagi punya acara untuk dipakai. Untuk pertama kalinya, ia bukan hanya kehilangan publik, tapi juga orang yang selama ini membantu menyusun versi dirinya. Di sekolah, Naya mulai pulang dengan wajah yang lebih diam. Ada teman yang mendengar orang tuanya membicarakan ibunya. Ada anak lain yang mengulang kata-kata dari TikTok tanpa paham artinya. Guru kelas mencoba bersikap normal, tapi sikap normal orang dewasa sering punya lubang kecil yang bisa dirasakan anak-anak. D mengambil Naya lebih awal hari itu, membelikannya es krim kecil yang meleleh sebelum habis dimakan. Naya tidak menangis di mobil. Ia hanya menyimpan stik es krim di kantong pintu, seperti anak yang belum tahu benda mana yang bisa dibuang dan mana yang harus disimpan. Jenna menonaktifkan semua komentar dan berhenti mengunggah wajah anak-anak. Keputusan itu datang terlambat, tapi tetap ia lakukan. Akun yang dulu penuh warna hangat berubah menjadi deretan unggahan beku, pernyataan formal, dan foto produk yang kehilangan jiwa. Beberapa orang menunggu permintaan maaf yang lebih besar, beberapa menunggu perceraian, beberapa hanya menunggu drama berikutnya. Jenna tidak punya lagi kalimat yang bisa memuaskan semua orang. Yang tersisa hanyalah rumah yang setiap sudutnya pernah ia jadikan konten, lalu kini terasa seperti saksi. Dai tidak mengajukan apapun minggu itu. Tidak gugatan, tidak klarifikasi tambahan, tidak video panjang yang mungkin akan membuatnya makin dicintai publik. Ia hanya meminta manajemen klub mengurangi beberapa kemunculan media, lalu mengambil cuti pendek dari latihan. Hari-harinya diisi dengan hal yang sangat kecil. Menjemur sepatu sekolah, membeli obat batuk, memperbaiki rak buku yang miring. Publik menyebutnya kuat karena tidak berteriak. Mereka tidak tahu bahwa sebagian orang diam bukan karena kuat, tapi karena kalau mulai bicara, mereka takut tidak bisa berhenti. Arman menghilang dari percakapan lebih cepat daripada Jenna. Setelah pernyataan pengacaranya, ia tidak muncul dimanapun, tidak memberi wawancara, tidak membela diri di depan kamera. Internet tetap menghukumnya, tapi wajah Jenna yang lebih dikenal membuat semua beban cerita akhirnya kembali padanya. Itu membuat Jenna marah dengan cara yang tidak bisa ia tunjukkan kepada siapapun. Bukan karena ia merasa tidak bersalah, tapi karena ia baru sadar bahwa dalam skandal seperti ini, perempuan selalu menjadi wajah utama dari kehancuran. Namun kesadaran itu pun tidak cukup untuk menghapus fakta bahwa Dai dan anak-anak tetap berada di reruntuhan yang sama. Beberapa minggu kemudian, rumah itu tidak lagi memakai lampu warm untuk syuting. Tripod disimpan di gudang, ring light masuk kardus, dan ruang keluarga kembali menjadi ruang keluarga yang cahayanya kadang terlalu putih. Jenna dan Dai masih tinggal di rumah yang sama, setidaknya untuk sementara, karena anak-anak butuh jadwal yang tidak ikut terbakar. Mereka berbagi tugas dengan rapi, hampir seperti dua rekan kerja yang mengelola tempat paling rapuh di dunia. Tidak ada pelukan yang direkam, tidak ada sarapan estetik, tidak ada caption tentang cinta sederhana. Yang ada hanya kalender sekolah, daftar belanja, dan dua orang dewasa yang belajar melewati lorong yang sama, tanpa saling menyenggol luta. Suatu malam, Naya menemukan koper krem di gudang saat mencari karton untuk tugas prakarya. Koper itu kosong, rodanya sedikit macet, dan bagian dalamnya masih berbau samar parfum Jenna. Naya menariknya ke ruang tengah, lalu bertanya dengan wajah yang membuat Jenna dan Dai sama-sama berhenti bergerak. Jenna ingin mengambil koper itu,
Dai ingin menyembunyikannya, tapi tidak ada yang bergerak cukup cepat. Anak itu membuka resletingnya lebar-lebar, seperti membuka benda yang pernah menyimpan sesuatu penting. Di dalam rumah itu, tidak ada lagi kamera, tapi semua orang tetap merasa sedang dilihat. Beberapa bulan setelah podcast itu, akun Jenna kembali aktif dengan unggahan tanpa wajah. Foto pertama hanya memperlihatkan meja makan pagi, 3 piring kecil, 1 gelas kopi, dan kursi kosong di ujung kanan. Tidak ada caption panjang, tidak ada permintaan dipahami, tidak ada tagar keluarga. Orang-orang menebak apakah kursi itu milik Dai, milik Jenna, atau milik hidup lama yang tidak akan kembali. Dai tidak menyukai unggahan itu, tidak menghapusnya, dan tidak membicarakannya. Tapi malamnya, di laci meja TV, hair clip hitam itu sudah tidak ada lagi. Tidak semua cerita selesai dengan jawaban. Sebagian hanya meninggalkan benda-benda kecil yang dulu tidak kita perhatikan. Sebuah koper krem, sebuah ponsel yang selalu terbalik, sebuah hair clip hitam, sebuah gambar keluarga dari tangan anak kecil dengan jarak kecil di antara ibu dan ayahnya. Dari semua yang terjadi, mungkin yang paling menyedihkan adalah bagaimana anak-anak harus belajar membaca suasana sebelum mereka cukup umur untuk memahami masalahnya. Jenna mencoba menjelaskan dirinya. Dai mencoba menjaga anak-anaknya. Tapi tidak ada yang benar-benar menang dari rumah yang pernah dijadikan tontonan. Kalau cerita ini terasa dekat, mungkin karena banyak rumah memang punya versi yang ditampilkan dan versi yang disimpan rapat-rapat. Tulis di komentar bagian mana yang paling bikin kamu kepikiran. Jangan lupa like, subscribe, dan lanjut ke cerita berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.